Dalam sebuah insiden yang memicu kecaman global, pasukan Angkatan Laut Israel diduga melakukan penangkapan ilegal terhadap kapal Oksigono, salah satu armada utama dari Global Sumut Flotilla beserta puluhan kapal pendukungnya di perairan internasional. Kejadian ini berlangsung Rabu malam sekitar pukul 20.30 waktu setempat, sejauh 70 mil laut atau 130 km dari pantai Gaza, lokasi yang jelas-jelas berada di luar yurisdiksi Israel. Armada Global Sumut atau Global Sumut Flotilla adalah misi kemanusiaan sipil terbesar sepanjang sejarah. Dibentuk Juli 2025, armada ini melibatkan lebih dari 50 kapal dan 500 peserta dari 44 negara, termasuk 23 warga negara Indonesia dalam wadah Sumut Nusantara. Tujuan mereka sederhana namun berani, mengirim bantuan makanan, obat-obatan, dan air bersih untuk rakyat Gaza yang menderita akibat blokade dan perang berkepanjangan. Nama-nama besar ikut serta: Greta Thunberg dari Swedia, Nkosi Mandela, cucu tokoh anti-apartheid Nelson Mandela, hingga anggota Parlemen Eropa, dokter, seniman, dan relawan dari berbagai latar belakang. Namun perjalanan yang dimulai dari Spanyol pada 31 Agustus itu berubah mencekam. Malam Rabu, kapal Oksigono melaporkan dikepung kapal tanpa lampu transponder. Mereka seperti hantu di malam hari, ucap seorang aktivis melalui siaran langsung sebelum sinyal mendadak terputus. Pukul 20.30, kapal perang Israel bergerak cepat. Unit Komando Shayeter 13 menaiki Oksigono, memutus komunikasi satelit, dan menodongkan senjata ke relawan tak bersenjata. Video amatir memperlihatkan aktivis berteriak, "Ini misi kemanusiaan, kami tidak bersenjata." Namun puluhan tentara tetap menyita muatan dan menahan kru. Serangan serupa juga dialami kapal lain, termasuk yang membawa Greta Thunberg dan anggota Parlemen Eropa. Meski Israel merilis video bahwa mereka aman, aktivis menyebutnya propaganda untuk menutupi pelanggaran hukum. Menurut pakar hukum laut, tindakan Israel ini melanggar Konvensi PBB tentang hukum laut atau UNCLOS 1982 yang menjamin kebebasan navigasi di perairan internasional. Mahkamah Internasional sebelumnya telah menegaskan, pendudukan Israel termasuk blokade Gaza adalah ilegal. Maka penangkapan armada sipil di laut lepas dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang. Gelombang kecaman pun muncul. Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa menuntut pembebasan segera, menyebut intersepsi ini sebagai serangan terhadap kedaulatan. Kolombia bahkan memutus perjanjian dagang dengan Israel dan mengusir diplomatnya. Sementara di Eropa, Irlandia, Yunani, dan Spanyol mengecam keras. Demonstrasi besar pecah di Roma, Athena, dan Madrid. Di Polandia, seorang anggota parlemen sempat merilis pesan video, "Jika Anda melihat ini, saya telah diculik di perairan internasional." Dari Indonesia, kabar hilangnya kontak dua kapal yang membawa relawan memicu keprihatinan mendalam. Insiden ini bukan sekedar konflik di Laut Mediterania. Ia adalah ujian serius bagi hukum laut internasional dan komitmen dunia terhadap kemanusiaan. Blokade Gaza yang telah berlangsung sejak 2007 terus menutup akses hidup 2 juta orang. Armada Sumut berangkat dengan pesan sederhana bahwa kemanusiaan harus lebih kuat dari blokade. Namun kini, dengan lebih dari 500 jiwa ditahan dan bantuan disita, pertanyaan besar menggantung di udara. Kapankah Gaza akan benar-benar bebas? Dari perairan internasional, ini adalah pengingat pahit bahwa di tengah gelombang solidaritas, kekuasaan militer masih mencoba membungkam suara kemanusiaan.